Halo, shalom teman-teman, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini saya mau ngajak lagi ngebahas tentang Yesus Teladanku, video yang kedua, di kegiatan Mari Belajar Alkitab, Tembok 42, hari Jumat tanggal 12 Mei 2023. Jumat ini saya mau bagi tentang Yesus dan Ibunya Maria. Kita akan sama-sama belajar, atau ini juga adalah bahan yang saya pelajari, bagaimana Yesus begitu tegas ya sikapnya, bahwa dia lebih mentaati perintah Bapaknya, yaitu Bapa di surga, bukan keinginan Papa dan ibunya, Bapak Yosef dan ibunya Maria yang ada di bumi. Jadi dia, karena memang kemarin itu kan kita belajar Jumat lalu bahwa Yesus itu perkataan Allah yang menjadi manusia. Nah, sebelum kita masuk, kita akan berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Bapa di surga dan Roh Kudus, terima kasih atas pemeliharaanmu hari ini dan sepanjang waktu kami minggu kemarin sampai juga hari ini. Tolong kami, Roh Kudus, ketika kami ingin belajar dan saya ingin membagikan tentang Yesus dan ibunya, biarkan kami belajar, boleh mengerti, dan bagaimana kami juga sebagai manusia yang juga hidup dalam firman, boleh melakukan perintah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Oke, kita masuk ya. Nah, pertama itu saya akan review dulu, mereview apa yang kita pelajari, kesimpulannya Jumat lalu. Kita membahas tentang firman Allah yang telah menjadi manusia. Pertama, kesimpulan besar yang kita dapatkan adalah firman itu Yesus Kristus yang menjadi terang. Firman itu menjadi terang, firman Allah itu Yesus Kristus yang menjadi terang, menjadi penebus dosa manusia, menjadi pendamai manusia dengan Allah. Jadi, firman itu dari perkataan Allah memiliki posisi yang penting untuk menebus dosa manusia. Dan untuk karena dosa manusia sangat banyak, harus ada yang dikorbankan. Kalau zaman dulu adalah binatang ternak dan sembahan lainnya, tapi kali ini penebusan dosa harus juga dilakukan dari firman yang menjadi manusia, sehingga persembahan atau tebusan dosa ini menjadi yang sangat sempurna karena firman itu sendiri yang menebusnya, firman Allah yang menjadi manusia. Jadi gimana ya, Allah itu sempurna, Allah itu karena dia sempurna, dia tidak akan pernah membatalkan semua perkataannya. Semua perkataan Allah adalah iya dan amin, sehingga untuk membuat hukum Taurat 10 perintah Allah itu menjadi sesuatu yang baku, tapi juga tidak membuat orang jatuh dalam maut ya, hukuman dosa yang dia harus emban. Nah, Allah mengirimkan Tuhan Yesus, firman-Nya yang menjadi manusia, sehingga karena penebusan korban yang sempurna ini dari Tuhan Yesus, sehingga ini dapat menjadi pendamai manusia dengan Allah. Dan kita ingat peristiwanya ketika Tuhan Yesus disalibkan, mati di kayu salib, atau jadi gempa bumi ya, langit gelap, katanya tirai bait Allah terbelah dua. Nah, itu menandakan benar-benar confirm ya, itu adalah kejadian yang Alkitab catat terjadi bersamaan. Jadi benar-benar sesuatu yang Allah firmankan itu
tadi kan dibilang sempurna, absolut, nggak pernah ragu-ragu ya untuk ketika diberitakan tuh pasti terjadi. Maka juga kita juga mengatakan bahwa setiap perkataan Allah, firman Allah yang diberikan, yang sudah kita dengar sampaikan, apa yang sudah ditabur itu tidak akan terbuang sia-sia. Tuhan Yesus dahsyat, ajaib, Allah itu dahsyat. Yang kedua adalah Yesus Kristus itu adalah satu-satunya cara supaya manusia itu bisa mengenal Allah yang benar dan kebenarannya. Karena orang-orang yang dulu hidup di dalam hukum Taurat yang lama itu anggapnya hukum Taurat kok berat banget. Padahal kan awalnya sangat sederhana dari 10 perintah Allah. Dan tetap dalam perjalanan waktu, bagaimana para nabi, para rabi-rabi yang di sana ya, pemuka-pemuka imam menjalankan hukum itu dan menjadi sesuatu yang terasa berat. Dan itu saja didomplengi ada ditambahi keinginan-keinginan manusia, pemuka-pemuka agama, pemimpin agama yang mungkin mereka ingin mengambil keuntungan untuk dirinya pribadi. Atau juga kan manusia itu tidak lepas dari dosa, sehingga mereka untuk menutupi kesalahan mereka membuat hukuman yang berat, atau mereka tidak melakukannya, mereka hanya suruh orang-orang lain untuk melakukannya. Nah, sehingga hukum Taurat, perintah Allah yang tadinya sederhana, terlihat sangat sulit dilakukan. Dan untuk itulah Allah mengirimkan Yesus Kristus yang juga manusia seutuhnya, bahwa Yesus Kristus memberikan teladan kepada kita bagaimana dia sebagai manusia waktu itu melakukan ketaatannya kepada firman. Luar biasa ya. Kemudian ketiga, Allah mengutus Yohanes mengundang kita semua sebagai pemberita firman. Setelah Tuhan Yesus memberikan teladannya mengenai ketaatannya kepada Allah, kemudian Allah juga mengutus orang-orang. Yang pertama adalah Yohanes, dan kita semua itu ada rasul-rasul ya, murid-murid yang dipanggil untuk memberitakan firman mengenal Tuhan Yesus, mengenai bagaimana kita bisa mencapai hidup kekal. Dan teman-teman, Bapak Ibu sekalian Tuhan, banyak orang memang, bahkan saya pernah mendengar suatu cerita, ada seorang kaisar di China juga, dia ingin banget untuk hidup selama-lamanya. Nah, dengan berbagai upaya, dengan pikiran yang terbatas, dia melakukan segala cara, membuat obat untuk membuat dirinya tetap hidup, tetapi itu tidak bisa. Dan yang benar adalah firman Tuhan yang membuat kita hidup secara kekal. Dan hidup kekal ini bukan berhubungan dalam konteks bahwa tidak selalu ya hidup kekal itu tubuh ini akan terus ada, atau awet muda, atau nggak menjadi tua atau apapun. Tetapi dengan kekayaan Allah, dengan hikmat Allah, dengan kekuasaannya, dengan penilaiannya Allah. Jadi Allah sudah memberikan beragam jenis model kehidupan kekal yang cocok, yang diperlukan bagi setiap orang-orang yang ditunjuknya, yang pilihannya, atau tiap orang lah ya. Nah,
kita boleh lihat di Alkitab ada Henokh yang diangkat ke surga, tiba-tiba dia nggak ada, itu kan dia mendapat hidup kekal. Kita juga boleh lihat ada Nabi Elia yang uh, pada hari terakhirnya dia juga diangkat dengan kereta kuda berapi, dan Elisa minta jubah. Nah, itu yang membuat dia hidup kekal. Ada juga kita mencatat orang Kristen yang taat tapi dikejar-kejar oleh penganiayaan bangsa Romawi. Ada 7 orang yang mengumpet di dalam gua dan dia tertidur di sana, dan selama berapa ratus tahun kemudian mereka baru bangun dan mereka tidak menjadi tua. Itu bisa dibilang sebagai salah satu bentuk kehidupan kekal yang Tuhan kasih dalam bentuk fisik, tetapi sebenarnya adalah hidup kekal yang dimaksud oleh Alkitab Allah adalah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kekekalan Allah, karena kita ini adalah anak-anak Allah, dari Allah, buatan tangan Allah. Sehingga ketika karena Allah itu juga kekal, Allah itu kasih, nah kita juga harusnya juga kekal dan kita juga memiliki kasih, sehingga sama seperti prinsipnya ketika Allah ingin menciptakan manusia, dia bilang marilah kita buat manusia segambar dan serupa dengan Allah, dengan mereka segambar dan serupa, ya, di kualitas yang berikutnya. Allah adalah masternya, ya. Oke, kemudian keempat, kita semua sebagai utusan Allah punya tugas. Tugas yang paling penting adalah menjadi peraga firman yang hidup untuk menjangkau orang-orang. Karena misi Allah itu semua orang di bumi diselamatkan. Sehingga Rasul Paulus itu sudah pernah bilang bahwa setiap anak-anak Tuhan, orang percaya adalah suratan Kristus yang terbuka. Otomatis setelah kita belajar firman, otomatis kita harus melakukan ketaatan. Di dalam ketaatan itulah kita secara otomatis kita menjadi peraga firman yang hidup, dan memang Allah ingin menjangkau banyak orang di bumi. Nah, sekarang kita akan masuk ke video kedua tentang Yesus dan ibunya Maria. Di sini saya melihat Yesus itu sangat mengutamakan ketaatannya kepada Allah. Pertama yang saya lihat adalah karena Yesus itu kan perkataan Allah yang menjadi manusia, itu ada di firman di Yohanes 1. Nah, otomatis dia tidak akan bertindak melakukan suatu kegiatan walaupun dia manusia, juga dia nggak akan mau atau mau melakukan apa yang tidak dikatakan firman. Karena sama seperti kita manusia yang belajar firman, kita udah tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang Allah inginkan, mana yang Allah tidak inginkan. Seharusnya kita juga memilih, dan kita diberi kemampuan untuk menolak semua perbuatan tindakan yang tidak Allah kehendaki atau tindakan yang melawan firman atau biasa kita kenal dosa. Kemudian Yesus dan Allah itu adalah satu kesatuan, sama seperti kita dan Bapa adalah satu. Ketika kita hidup dalam firman, kita adalah satu kesatuan. Seperti Yesus pernah berkata,
di kitab Yohanes, tinggallah bersamaku, kau dalam aku dalam aku dalam Bapa, Bapa dalam apa ya? Ada di Yohanes ya. Kita akan lihat, coba ya. Aku di dalam kamu. Kamu di dalam aku. Nah, ini ya di Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Ya, jadi itu yang dia bilang. Harus tinggal di dalam firman. Jadi ya, orang-orang yang sungguh hidup di dalam firman tidak akan pernah mau melakukan sesuatu yang melawan perintah Bapa. Itu bukan pilihan ya, dan dia mampu melakukan pilihan-pilihan seperti itu. Nah, untuk melihat sejauh mana, bagaimana Allah Yesus memberikan keteladanan tentang ketaatan kepada Allah ini, kita akan melihat, saya mau mengajak Bapak Ibu dan teman-teman melihat pada peristiwa perkawinan di Kana, itu ada di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, dan juga pada kejadian Yesus ketika berumur 12 tahun di dalam bait Allah di Lukas 2 ayat 41 dan 52. Nah, dari kedua peristiwa besar ini, prioritas utama Yesus pertama, Yesus ingin memberitakan pengenalannya tentang Allah. Jadi ketika Yesus yang menjadi manusia ini, Yesus sebagai manusia, dia ingin memberitakan pengenalannya tentang Allah. Kedua, dia memposisikan dirinya harus terus berada di dalam rumah Bapaknya. Walaupun sekarang kita mengenalnya bagaimana kita harus tinggal di dalam rumah Bapak, apakah kita harus tinggal di gereja? Bukan. Kita boleh tahu bahwa sekarang pun kegiatan ibadah dapat dilakukan secara online. Jadi apa yang dibilang? Apa itu gereja? Gereja itu tubuh kita. Yang gereja-gereja kecil ini harus ada firman, dan kita harus di dalam tubuh ini ketaatan, memperagakan, kan tadi memperagakan firman. Kemudian dalam kita memperagakan, kita memperkenalkan Allah. Otomatis harus selalu berada di dalam rumahnya. Tadi Tuhan Yesus juga bilang, tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Seperti ranting tidak dapat berbuah kalau tidak bersama dengan pokoknya. Kemudian yang ketiga, iman. Iman itu adalah ketekunan untuk tetap taat. Taat kepada firman perintah Bapa. Menyatakan tentang waktu Bapa yang harus ditaati, bukan waktu manusia. Jadi ini bisa dilihat di poin 3 ini ketika Tuhan Yesus itu Yesus manusia itu dihadapkan akan ditangkap waktu itu, dan dia udah tahu detik-detiknya di Taman Getsemani. Kemudian ketika dia ada di hadapan Pontius Pilatus, detik-detik dia harus cambuk atau detik-detik dia harus disalib dan sebagainya. Jadi dia tetap melakukan ketekunannya untuk taat. Walaupun sebenarnya di Taman Getsemani dia sempat berdoa, tapi mencatat ada peluh seperti darah yang karena ketakutan. Luar biasa ya. Nah, tetapi di sini adalah bagi saya membagikan sama teman-teman Bapak Ibu ketaatan kepada Allah sebagai manusia. Ya. Satu, tentang memberitakan pengenalan tentang Allah. Nah,
Memberitakan pengenalan tentang Allah ini kita baca waktu Yesus itu ada di bait Allah pada umur 12 tahun. Nah, itu papanya Yosef, mama Maria udah jalan jauh, ya. Nah, ternyata mereka baru sadar Yesus itu nggak bersama mereka. Nah, dia memutuskan untuk tetap tinggal di bait Allah, mau ngajarin orang-orang di sana. Yesus kecil nggak khawatir ditinggal orang tuanya. Dan anehnya tuh orang tuanya baru nyadar, di Nazaret itu kan orang tuanya ada di Nazaret, Yerusalem, Nazaret. Itu baru tahu, wah dia udah khawatir orang tuanya. Dan ini teman-teman, Bapak Ibu sekalian, jarak Yerusalem Nazaret itu 145 km. Kalau mereka berjalan kaki itu sekitar 29 hari. Dengan speed kaki biasa itu menurut data Google Map ya. Nah, misalnya saja ya Bapak Yosef sama ibunya Maria udah jalan nih 100 kilo atau 75 kilo atau 50 kilometer. Oh, itu sangat banyak. Bagaimana gusarnya mereka ketika tahu, Yesus nggak bersama mereka. Dan Yesus kecil yang berumur 12 tahun. Itu nggak takut ya. Itu kan jauh banget ya. Sebulanan hampiran dari rumahnya ke Yerusalem. Yesus kecil lebih memprioritaskan, dia penting banget deh. Harus mengajarkan tentang Allah yang dikenalnya, apa adanya, sehingga orang-orang pasti sana tuh jadi takjub mendengarkan. Karena selama ini orang-orang yang ada di bait Allah telah banyak disimpangkan, dikecohkan dengan pengajaran-pengajaran lain yang palsu lah, bisa dibilang seperti itu, sehingga orang-orang itu jadi bingung gitu, mau melakukan ketaatan kok banyak yang gimana gitu ya, atau mereka juga merasa bingung, mereka disuruh taat tapi kenapa para pemimpinnya nggak taat. Nah, itulah yang terjadi ketika itu Tuhan Yesus kecil manusia ya, sejak kecil dia sangat menemukan urgent yang sangat ke kondisi sangat amat darurat ya. Nah, ini pun sama dengan apa yang dicatat oleh Nabi Yesefanya di pasal 3 ayat 9, dibilang, tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-bahu. Nah, apa sih maksudnya gitu loh? Kenapa Allah harus memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa? Karena orang Israel sendiri yang Tuhan percaya akan firman-Nya telah melakukan banyak penyimpangan, sehingga dia perlu mengingatkan lagi bibir lain, orang-orang lain untuk kembali mengatakan kembali ke firman yang benar. Bibir lain tapi bibir yang bersih, supaya mereka memanggil nama Tuhan dan beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Lalu kepada Yesus kecil, manusia yang nggak dikenal siapapun, anaknya tukang kayu, kok bisa mengatakan tentang Allah, dan orang-orang menjadi takjub. Nah, ya, Yesus kecil termasuk sebagai bibir lain, dan dia memiliki bibir yang bersih dari sejak kecil. Dia mengatakan firman, bahkan mengajarkan orang-orang yang ada di bait Allah. Nah, karena saking banyaknya perjalanan waktu itu, orang Israel itu
salah dan menyimpang. Di Ratapan 2 ayat 14 dikatakan, nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Nah, ini nabi-nabi memperkatakan nubuat tapi yang dusta dan kosong, hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan engkau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan dusta yang menyesatkan. Banyak orang itu baru mengenal Allah setelah mereka ditimpa kemalangan, dan mereka mulai mencari nabi-nabi, dan ternyata yang mereka temukan nabi-nabi palsu. Mereka hanya berusaha untuk mendapatkan ramalan-ramalan yang baru, dan mereka membayar sejumlah uang, dan nabi-nabi itu tidak memperkatakan apa yang benar. Dan hal itu membuat kondisinya memperburuk orang-orang Israel saat itu, juga kepada kita saat ini ketika anak-anak Tuhan, orang-orang yang bersalah, tidak melakukan pekerjaannya, apa yang dipesankan tidak dilakukan, mereka akan membawa penyimpangan demi penyimpangan. Nah, adapun juga Stefania, Nabi Stefania di pasal 3 ayat 3 dan 4 menulis tentang adanya pencemaran-pencemaran yang dilakukan oleh para pemuka agama. Dia dikatakan seperti singa yang mengaum, kelihatannya singa yang leader, king, raja, pemimpin, tapi hanya cuma auman gitu. Kemudian para hakim, dia diibaratkan seperti serigala yang lapar, yang licik ya, dia lapar banget. Dia makan semua apa yang ada di hadapannya, sehingga nggak ada apapun yang tersisa. Para nabi ini dibilang seperti orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Kenapa? Berceroboh karena mereka menganggap remeh firman Tuhan yang mereka sudah tahu, dan membuat yang tidak pernah mereka dapat, dan mereka banyak berkata atau membuat kepalsuan, membuat dan juga pengkhianat ke firman. Mereka tidak melakukan ketaatan firman, atau juga mereka memberikan pengajaran palsu, memutarbalikkan ajaran. Para imam menajiskan apa yang kudus demi untuk keuntungannya pribadi, memperkosa hukum Taurat. Memperkosa itu apa? Ya, istilahnya kekudusan firman Tuhan nggak dilihat sebagai sesuatu yang penting, sakral. Mereka anggap itu hanya sekedar tulisan pemberitahuan hukum yang tertulis. Nah, mungkin karena antara mereka dari para pemuka hakim nabi tidak melakukan ketaatan, dan mereka melihat kejahatan ketika mereka tidak melakukan ketaatan, toh mereka hidup baik-baik saja. Nah, itulah yang terjadi penyimpangan yang sangat besar. Ada kondisi darurat, padahal sebenarnya bukannya Allah mengabaikan, tapi Allah itu masih menunggu, memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki. Dan juga ketika mereka tidak menggunakan waktu untuk memperbaiki, mereka berarti sedang menumpuk banyak dosa. Ya, seperti itu. Kemudian dengan perjalanan waktu, dengan dosa manusia bertambah banyak, sepertinya manusia merasa Allah itu jauh dan tidak terjangkau.
Padahal firman-Nya dibaca, firman-Nya diperkatakan, dekat di mulut, dekat di hati, dekat di pikiran. Tetapi kenapa mereka merasakan tuh soal semua menjauh dan tidak terjangkau? Nggak mungkin lah gitu dilakukan. Nah, itulah suatu hari Elifas temannya Ayub juga hmm, mengatakan perkataan penghiburan kepada Ayub yang waktu itu lagi bete ya, lagi sakit, sakit kulitnya, anak-anaknya pada mati, lagi dicoba cobaan berat. Elifas tidak menolong pada Ayub untuk memperkatakan firman yang benar. Nah, perkataan Elifas ini sepertinya menyudutkan Allah. Bilang, mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Katanya. Mungkinkah seseorang tahir di hadapan penciptanya? Ini kan seperti gak mungkinlah kita sebagai manusia. Elifas berkata seperti itu kepada Ayub. Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya. Nah, ini seperti juga Elifas tidak mempercayai Allah, bahwa Allah itu memang sungguh-sungguh Bapa ya, pencipta yang menyayangi ciptaannya. Malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Ya, memang ada malaikat yang didapatinya tersesat, tetapi Allah itu selalu mempercayai hamba-hambanya. Ketika Allah tidak berbicara bukan berarti dia tidak percaya, tapi dia lagi memberikan waktu. Apakah kamu mau menggunakan waktu itu untuk memperbaiki kelakuan atau sedang menumpuk kesalahan? Terus lagi Elifas berkata, lebih-lebih lagi mereka yang diam dalam pondok tanah liat yang dasarnya adalah debu, yang mati terpijak seperti gugat. Dia bilang orang-orang yang miskin. Lihat aja, mereka tuh hanya udah nggak bisa, nggak mampu. Ya ini dalam konteks mungkin tentang memberikan persembahan ya, memang itu akan jadi sangat berat. Di antara pagi dan petang mereka dihancurkan dan tanpa dihiraukan mereka binasa untuk selama-lamanya. Waktu itu ada kesulitan yang sangat berat, kebetulan kan Israel itu sebagai bangsa yang dijajah oleh bangsa orang Roma. Nah, mereka sangat menderita saat itu. Kan karena mereka dicap. Nah, mereka mati tetapi tanpa hikmat. Dibilang orang-orang itu kan ada yang mereka nggak mau orang nindas itu mungkin membuat orang-orang ini tidak melakukan ketaatan. Lalu mereka mati, dianiaya. Lalu Elifas bilang itu kematian mereka tanpa hikmah, katanya gitu ya. Ini ada di ayat 4 ayat 17 sampai 21. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan perkataan Tuhan Yesus ketika di Perjanjian Baru, itu ada di Matius 25 ayat 14 ketika Tuhan Yesus bicara tentang seorang tuan yang akan pergi ke luar negeri. Dia panggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Nah, sampai ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 1 talenta. Nah, saya mau menyorotkan tentang hamba yang menerima 1 talenta. Ketika tuannya datang, si hamba itu bilang seperti ini ya, yang di ayat 24. Ini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ini hampir sama dengan perkataan Elifas kepada Ayub.
Mungkinkah manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seorang tahir di hadapan ciptanya? Ini sangat membingungkan ya. Nah, uh, karena banyak penyimpangan terjadi, sehingga Allah tuh harus mengirimkan Tuhan Yesus firman yang menjadi manusia untuk melihat secara live hidup Yesus yang manusia melakukan perintah-firman, sehingga itulah yang menjadi keutamaan. Dia harus taat, dia mau memperkenalkan Allah, Yesus ingin memperkenalkan Allah. Dan kedua, setelah dia dapat memperkenalkan Allah, otomatis dia harus memposisikan dirinya tuh tetap berada dalam rumah Bapaknya. Nah, itulah yang terjadi ketika Yesus kecil di di umur 12. Dia nggak ikut pulang ke papa mamanya ya. Nah, sehingga yang di Lukas 2 ayat 8-9 itu orang tuanya udah panik, orang tuanya ngomong sama si Yesus kecil ini, nah, mengapakah kau berbuat demikian terhadap kami, Bapamu dan aku, dengan cermat mencari engkau. Nah, di tulisan ini yang saya ambil dari TP, Bapamu ini ditulisnya pakai M, jadi kayak salah, yang maksudnya Bapak punya Yosef ya. Mencari engkau. Tapi kan yang dibilang tapi ini yang dibilang bapakmu ini kan gede, tapi mu-nya mu Tuhan ya, bapakmu, mu-nya itu maksudnya Yesus di tulisan ini, tapi bapak yang di sini adalah Bapak Yosef ya, bukan Bapak di surga. Dan aku itu yang otomatis adalah Maria ya, yang begitu cemas mencari Yesus. Dan 49 jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Nah, ketika di ayat 49 Yesus bicara ini, yang dia katakan adalah Bapak di surga punya gede, anaknya untuk Yesus. Nah, luar biasa ya ketika kecil itu menjawab ayah dan ibunya. Dan apa ya, tentang hal ini mengenai ketika Tuhan Yesus melihat satu kepentingan ya, keterdesakan, urgent banget, dia nggak ikut karena dia melihat banyak orang tersesat dan dia harus kembali mengerjakan perintah Allah yang benar. Nah, Yesus kecil itu udah tahu ya, lihat, saya mungkin ambil di Yesaya 31 ayat 8, dibilang Asyur akan oleh pedang, tapi bukan pedang orang, dan akan dimakan habis oleh pedang, tetapi bukan pedang manusia. Mereka akan melarikan diri terhadap pedang, dan teruna-terunanya akan menjadi orang goti. Jadi ini adalah pedang yang bukan pedang yang dari besi itu yang dipakai orang buat bertentang ya dalam perang, bukan, tetapi adalah pengetahuan yang salah, pengetahuan firman Tuhan yang salah. Nah, pedang orang, pedang manusia di ayat 1 itu lebih kelihatan jelas, dibilang minta pertolongan kepada Mesir, bukan kepada yang Maha Kudus Allah Israel. Jadi Mesir dianggap sebagai pedang orang, bukan pedang orang, pedang manusia Mesir. Padahal
Ketika mereka melarikan diri minta tolong ke Mesir, apa yang dilakukan Mesir? Jadi memperbudak mereka, kan jadi budak roti. Harusnya di ayat 1 dikatakan, mintalah pertolongan kepada Yang Maha Kudus Allah Israel. Saya kan perjanjian baru, apa perkataannya? Setelah dikonfirmasi di perjanjian lama sebelumnya, bahwa orang yang tidak tinggal di dalam firman mencari keselamatan perlindungan dari manusia lain, itu adalah sia-sia. Seperti dibilang ayat 1. Minta pertolongan kepada Mesir, itu sia-sia. Mereka akan jadi orang rodi, akan jadi orang budak. Berbeda ketika mereka minta pertolongan kepada Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Nah, di Matius 10 ayat 34 ini juga mengatakan tentang pedang. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, untuk pedang di sini adalah pengetahuan pada firman Tuhan. Dekat di mulut, dekat di hati, dekat di pikiran. Nah, hanya dengan firman Tuhan kita bisa melawan segala godaan iblis dan Mesir sebagai lambang dosa, perbudakan, karodi. Ini ketika kita jatuh di dalam perbudakan itu, kita nggak bisa melawan kaum jahat, orang-orang zalim di ayat 2-nya di Yesaya 31 ayat 1 itu kan, ketika mereka minta tolong kepada Mesir, maksudnya mau melawan orang jahat, orang-orang lain, tetapi mereka tidak mendapatkannya, malah menjadi orang rodi. Mereka ingin kota mereka dilindungi, apa yang kesulit. Nah, tapi apa yang terjadi? Ada api Tuhan yang ada di Sion, dapur perapiannya di Yerusalem. Orang yang berdosa kena api Tuhan, dapur perapian arah Tuhan, tidak membuat Allah merasa sukacita, senang dengan mereka. Itu sangat apa ya? Makanya dibilang zaman kebodohan, ya, nggak berlaku taat. Kemudian kita boleh melihat lagi, siapakah Asyur itu? Ini dikatakan tentang Yerusalem, ya, orang Israel yang jadi kerja rodi. Tadi dibilang Asyur akan kebah oleh pedang. Nah, dibilang Asyur itu siapa sih? Nah, ternyata Asyur itu adalah, kalau kita ambil dari Kejadian 10 ayat 22, Asyur itu adalah anak keturunan Sem, dan Sem adalah salah satu anak bersama-sama Nuh, bapaknya dan ibunya, keluar dari bapak. Dan Sem sudah dijanjikan menjadi tuan bagi Kanaan. Sem ada di tanah Kanaan. Kanaan menjadi hamba bagi Sem. Dibilang Sem yang memiliki kemah-kemah, Kanaan menjadi hamba. Nah, ini udah bilang Asyur itu Israel. Masih satu keturunan, ya, satu garis ini dari Sem, ya, tapi sekarang kita mengenalnya itu Israel dari ininya Yehuda. Nah, makna kata Asyur dalam Ibrani itu adalah sebuah langkah atau bimbingan yang diberkati. Asyur juga kan kita. Nah,
Kalau bilang hitam, ini dibilang eh, yang saya ambil ya dari data Sabda Ensiklopedia tentang Asio. Asur itu dikatakan sudah dihuni sejak zaman prasejarah. Dia punya peninggalan barang pecah belah ya dari ini apa tahun 5000 sampai 3000 sebelum Masehi, termasuk Niniwe dan Kalah yang ada di kejadian 10 itu 11-12 itu ternyata Niniwe Kalah itu didirikan oleh para imigran dari Baghdad. Nah, nah sekarang di mana Asyur? Tadi kan Asyur, oh ya saya mau minta maaf, berarti Asyur dan Israel itu adalah berbeda. Hmm, Tadi ketika di sini ketika ya Yesaya mengucapkan tentang Asyur, Asyur itu bukan Israel ya, saya perbaiki. Dan Asyur dibilang kebah, dia menjadi orang-orang Rodi. Kenapa dibilang jadi orang-orang Rodi? Sampai sekarang Asyur tidak berubah. Dan dibilang dikatakan mayoritas orang Asyur yang berasal dari Irak, negara Turki, Barat Laut, Iran, dan Timur Laut Syria masa kini telah bermigrasi ke Amerika, Eropa, Eropa, Rusia, Australia, dan Kaukasus. Jadi, Asyur, Assyria, suatu kerajaan kekaisaran yang berpusat di bumi sungai Tigris, Mesopotamia, Irak. Kulit mereka kita. Mereka menjadi hamba. Dikatakan mereka memanggil Mesih untuk menolong mereka. Tidak memanggil. Berbeda dan orang-orang yang ada di Yerusalem yang masih bertahan hidup dengan firman meminta pertolongan Allah. Alkitab mencatat ada pembelaan, ada pemeliharaan dari Allah. Nah, itu yang terjadi ketika di masa PL itu orang yang hidup di dalam firman Israel, orang Israel yang kecil itu dipelihara dengan baik oleh Allah. Walaupun mereka pernah dihancurkan, mereka pernah harus jadi pembuangan berkali-kali ya. Dan akhirnya mereka sekarang menjadi satu negara yang luar biasa, kaya, dan orang-orang sangat pintar-pintar ya. Bagaimana dengan Asyur? Sesuai dengan pengetahuan kita, sampai sekarang Asyur juga tidak bisa menikmati keberadaan mereka. Harusnya sebagai manusia, harusnya mereka dapatkan kehidupan yang lebih baik. Ini bukan berarti apa ya? Ada sangat berbeda. Walaupun Yerusalem kecil, tapi Tuhan mungkin Bapak Ibu teman-teman bisa mendapatkan suatu tas dalam perang 6 hari Israel bisa menjadi pemenangnya. Padahal lawannya itu banyak negara, lebih secara total lebih besar, lebih banyak. Tapi Allah memberikan mereka kemenangan. Harus tinggal di dalam firman. Seperti Yesus kecil, dia nggak takut, dia tetap berada di bawah Allah, dia mau melakukan firman. Tapi konteks untuk kita tinggal dalam firman, harus melakukan ketaatan firman, walaupun orang sekitar kita tidak mengerti atau bahkan mengejek sikap ketaatan itu. Ketika kita memutuskan untuk tinggal di rumah Bapa, tinggal di dalam firman, kepatuhan firman. Nah, masuk ke yang ketiga adalah menyatakan ketaatan atas waktu Bapa, bukan waktu manusia. Sekarang tadi tinggal di rumah Bapa di Bait Allah, sekarang yang berikutnya ketiga adalah
ketaatan atas waktu. Nah, ada banyak waktu itu juga orang-orang Yesus naik surga, Yesus bilang waktu Yesus jangan pergi ya, katanya 40 hari kamu diam di dalam 40 hari ada api-api ya, Roh Kudus memenuhi mereka dan mereka menunggu dengan tekun berdoa untuk terjadi hari Pentakosta. Dan soal waktu dan bagaimana orang murid Yesus yang tidak tekun waktu itu, mereka tidak mendapatkannya ya, waktu itu yang peristiwa Pentakosta. Padahal kan murid Tuhan Yesus banyak. Nah, yang mendapat urapan Roh Kudus itu ya tinggal seperti yang kita. Kita akan masuk ke Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Ketika ini masuk ke peristiwa Yesus lagi ikut kegiatan di rumah saudara yang pernikahan ya. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Nah, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Di sini Ibu Yesus tuh percaya banget Yesus bisa mengadakan mujizat. Tapi Yesus bilang saatku belum tiba. Nah, ketika walaupun demikian, dia menyatakan sikapnya. Tapi Tuhan Yesus, Ibu Yesus juga bilang ke bujang-bujang, ya udah lakukan aja apa yang diperintahkannya. Jika Yesus mau nyuruh, dan dia itu kentaang kosong isi air. Sebentaran dia berubah. Walaupun dia bilang, ini belum, saatku belum tiba. Tapi Allah itu memang pemelihara ya. Begitu cinta. Dia tahu apa yang kita butuhkan saat itu. Ini akhirnya Yesus itu melakukan apa yang diperintah ibunya. Menurut berdasarkan penilaiannya sendiri. Penilaian kan dia dengan Bapak itu adalah satu. Berdasarkan kekayaan, apa kehormatan yang dimilikinya saat itu, sehingga oh ya memang pantas. Dan itu juga adalah satu kepentingan bahwa Tuhan Yesus memang bilang ketika perkawinan itu, satu perkawinan itu ada Allah, nah perkawinan itu akan mendapat berkat Allah dan perkawinan itu akan berhasil sempurna. Nah itu maksud tujuannya. Luar biasa ya, memang Tuhan itu selalu ditaburkan dengan tidak sia-sia. Dan setiap apa yang dilakukan dikerjakan Yesus itu pun pasti punya makna. Yang kecil pun punya makna. Ada lagi ketika suatu ketika ya udah harus bisa saya lupa menulisnya ini ya dari kitab mana ketika si Yesus mau sedang pencobaan, Maria tiba-tiba didorong hatinya, dikatakan Maria itu mengambil setengah kati minyak waktu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak sangat bagus seluruh rumah itu. Nah itu Maria memiliki kepekaan dan dia disuruh oleh Roh Kudus sepertinya untuk mengurapi Yesus, mempersiapkan Yesus untuk masuk ke dalam masa pencobaan itu, masa penderitaan. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak nafas ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Nah, hal yang sama
Yudas Iskariot yang harusnya kan murid Tuhan Yesus kan, yaitu dia tahu dia yang punya plat tapi dia nggak pernah sadar, malah dia yang menghina Maria yang mengambil tabungannya untuk membeli minyak nafas dan menghina Maria. Dan apa yang di sini saya ingin bilang bahwa kepekaan ketika kita tinggal di dalam firman, nah kita akan peka, kita akan tahu apa yang Allah ingin dilakukan. Maria tahu, Yudas Iskariot tidak tahu. Dan bagaimana di Yohanes 11 ayat 6 dan 7, waktu itu Tuhan Yesus dengar bahwa Lazarus sakit. Dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat dia berada. Kemudian baru dia berangkat kepada murid-muridnya. Mari kita kembali lagi ke Yudea. Baru setelah itu dia mau mengunjungi si Lazarus. Tapi saat itu pas dia udah lewatin 2 hari, pas dia sampai ke tempat Lazarusnya udah meninggal. Nah, tapi Lazarus itu udah tidur, adik tidur. Nah, di kejadian satu tadi saya bilang di perkawinan karena saat Yesus mengatakan bisa Yesus bukan mau pamer, ya, tapi dia mau kasih tahu momen pernikahan itu. Ketika Allah hadir dalam momen pernikahan itu sangat penting. Itu ada pemeliharaan Allah yang sempurna untuk pernikahan itu. Dan yang kedua tadi masalah Maria yang mengambil minyak narwastu. Dia begitu dekat dengan Maria begitu dekat dengan Firman. Dia tahu, oh gue mau ambil tabungannya, beli minyak narwastu, meminyaki kaki Yesus, menyekalnya dengan rambut. Tetapi Yudas Iskariot tidak dapat melihatnya. Dan Maria menjadi sangat penting pada peristiwa ini. Yang ketiga, Yesus adalah firman terang yang menjadi kehidupan. Nah, bagi Lazarus yang sudah mati, dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu, di mana Tuhan Yesus berada. Dan Yesus memang punya banyak cara ya. Dia melatih Maria dan Marta atas iman dan pemahaman mereka atas firman. Dan itu juga yang dilakukan dalam setiap masalah tantangan Allah, firman Allah tetap ada, dan dia selalu melatih kita. Dan yang pasti adalah firman terang itu adalah sumber hidup, pemberi kehidupan bagi setiap orang yang mengasihi firman, mengasihi Yesus, taat pada firman. Nah, apa yang dimaksud dengan waktu Bapa adalah tentang kedisiplinan. Jadi, waktu adalah kesempatan untuk mengupayakan melakukan semua kehendak Tuhan. Jadi, orang harus benar-benar bijaksana ya menggunakan waktunya. Di Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Kita dikasih waktu 24 jam dalam sehari. Bagaimana kita akan mengisi waktu kita? Allah tidak bilang kita harus baca Alkitab terus, tetapi dalam 24 jam, bagaimana kita membagi waktunya? Bagaimana kita belajar tentang firman, melakukan ketaatan firman, kita ada di tengah kehidupan kita, di tengah orang ya yang juga tidak mengenal firman, tapi Allah inginkan itu semua. Kita harus melakukan dan mengupayakan semua kehendak Tuhan. Dan tentang waktu, Alkitab mencatat ada 3 macam. Di bahasa Yunani itu ada kronos, aion, dan kairos. Nah, yang
Kalau Kronos itu siklus ya, waktu linear, masa lalu, masa kini, masa datang. Kalau Aion itu tentang kehidupan yang tidak pernah berakhir, tidak pernah berakhir ya, jadi kekal. Ya. Kekuatan kekuatan utamanya kehidupan yang kekal. Dan kairos, tadi dibilang waktu adalah kesempatan, jadi dibilang kairos itu kesempatan spiritual di masa kebaikan kemurahan Allah. Lukas 12 dibiarkan ketika orang bikin salah yang bikin benar. Nah, pada saat itu kita dihadapkan apakah kita akan menganggap Allah nggak tahu apa yang kita lakukan, atau kita mau menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya untuk memperbaiki diri kita, makin menyenangkan Allah, melakukan apa yang Allah lakukan. Nah, kita akan mengambil aplikasi waktu peristiwa akhir ketika Yesus kita kekurangan. Nah, itu seperti ada kejadian saat itu peristiwa perkawinan. Aion adalah kehidupan yang tidak pernah berakhir gitu. Jadi perkawinan ada setengah keluarga. Siklus tidak pernah ada, nggak pernah berakhir, maaf ya. Kemudian kairos, kesempatan bagi orang-orang yang ada di peristiwa pernikahan itu mengenal Yesus. Dan pada saat peristiwa Anglikana ada kairos di sana, orang-orang bisa memiliki kesempatan melihat mengenal Yesus. Juga pengantin di sana kesempatan mengenal Yesus, mendapatkan Yesus di dalam kehidupan perkawinan mereka. Nah, bagaimana pada waktu peristiwa Maria memiliki kaki Yesus? Kita harusnya Maria melihat kesempatan ya, untuk pekerjaan besar menyaki kaki Yesus. Kesempatan namanya tercatat di dalam Alkitab. Itu waktu itu Maria nggak sadar tapi namanya Yudas Iskariot menjawab saat itu tadi seperti yang saya katakan. Kemudian bagaimana dengan aplikatif waktu peristiwa Lazarus dibangkitkan? Itu ada kairos ketika Maria, kesempatannya dia Maria maka dan orang-orang mendapat kesempatan melihat pertunjukan mujizat ya dari Yesus membangkitkan orang mati. Yesus adalah kesempatan untuk mendapatkan hidup kekal. Secara arti yang sempit orang akan hanya melihat ada peristiwa mujizat kebangkitan, tetapi yang penting sekarang adalah dengan firman-Nya. Firman adalah sumber hidup. Nah, bagaimana dengan aplikatif waktu peristiwa pelayanan Yesus? Nah, untuk kita melakukan pelayanan kairos adalah kita kesempatan orang melayani itu melihat dan bertemu Yesus dalam firman-Nya. Kita bisa melihat firman itu menguasai benar-benar luar biasa ya, firman itu menerangi, menuntun orang-orang percaya, orang-orang yang ada dalam pelayanan melakukan kegiatannya, memenuhi kehidupan lama yang berdosa menjadi kehidupan baru bersama Yesus. Itu adalah kairos ketika kita dalam pelayanan. Oke, kemudian terakhir adalah kesimpulan. Jadi ketaatan adalah cara Yesus menunjukkan prioritas utamanya, memperkenalkan tentang Allah, memposisikan dirinya untuk berada di balik Allah. Terus imam tetap taat tinggal dalam firman, perintah dan peraturan Allah. Yang berikutnya, bahwa Yesus dan dengan ibunya Maria dan bapaknya itu tetap menghormati sebagai orang tua. Dia tetap menghormati, tetapi perintah Allah adalah yang pertama. Perintah Allah kalau zaman sekarang tetap ini perintah Allah, tetapi harus
Benar, memang ada di Alkitab. Oke, kita selesai sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami belajar tentang Yesus dan Tuhan. Tolong kami Bapa supaya kami tetap bijaksana menggunakan kairos kesempatan kami memiliki untuk tetap taat di dalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Selalu. Amin. Oke, sampai jumpa teman-teman. Bapak Ibu bersama Tuhan Yesus memberkati.